Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, khatib berwasiat, khatib berpesan, sesungguhnya ini merupakan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau kedahuluan mati, janganlah engkau mati dahulu, melainkan dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Ikutilah agama Ibrahim yang hatinya lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan beliau bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhannya. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang condong hatinya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim merupakan tokoh sentral daripada agama ini. Agama Islam ini mulai disebut sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat di saat itu beragama pagan. Mereka menyembah bulan disebut dengan dewa bulan. Mereka menyembah matahari disebut dengan dewa matahari. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah patung-patung. Bahkan berhala-berhala itu dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim pun ikut menjualnya di pasar-pasar, bahkan disembah oleh masyarakat di saat itu. Tapi mulai beranjak remaja Nabi Ibrahim alaihissalam, karena masyarakat di saat itu melihat bulan adalah Tuhannya, melihat matahari adalah Tuhannya. Suatu ketika diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim pada suatu malam melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, inna haza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ternyata bulan pun hilang.
Bulan pun tenggelam, muncullah matahari. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Aku tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Muncul matahari. Ketika matahari muncul, Nabi Ibrahim mengatakan, inna hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Bulan lebih besar lagi matahari. Matahari lebih besar daripada bulan. Matahari pun tenggelam. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Di saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk. Jika engkau tidak memberikan aku petunjuk, aku termasuk orang-orang yang sesat. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan, inni wajatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Engkau hadapkan hatimu kepadaku, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi Ibrahim di saat itu mengatakan, aku terlepas dari apa-apa yang disembah oleh masyarakat di saat itu. Aku terlepas dari orang-orang yang mempersekutukan engkau ya Rabb, ya Tuhanku. Wa ana minal muslimin. Hamba adalah orang-orang muslim. Hamba adalah orang yang berserah diri hanya kepada engkau. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bukanlah bulan, Tuhanku bukanlah matahari, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan langit dan bumi beserta alam beserta isinya. Itulah Tuhanku. Tuhanku adalah wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Semuanya berasal daripada eksistensi dia. Karena semuanya ini tidak ada. Karena yang ada itu cuman yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini. Karena yang ada itu cuman dia, Allah, Allah, Allah. Maka Nabi Ibrahim mentauhidkan bahwa yang disembah itu cuman ahad, yang satu, yang esa, yakninya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mendakwakan agama ini kepada anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim punya istri, punya anak. Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah Makkah. Keturunan-keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya istri dan juga punya satu anak. Namanya Ishak, dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah Palestina. Keturunan Nabi Ibrahim Ishak, keturunan sampai kepada Yusuf, sampai kepada Ayub, sampai kepada Yakub, sampai kepada Musa, sampai kepada Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah Palestina. Semuanya itu para nabi dan rasul merupakan anak keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga sebagai bapaknya dari para nabi. Islam ini didakwakan, dibesarkan, disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan keturunannya. Bahkan sampailah kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi akhiruz zaman, yakninya penutup daripada segala nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah dakwah Islam itu kepada kita hari ini. Maka kita hari ini sebagai umat Islam mencontoh kepada syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam solat, ketika kita solat, kita bersyahadat, kita bersolawat. Bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat juga untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan, kebaikan, kedamaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya.
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan keberkahan dan kebaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah tokoh sentral daripada agama Islam ini. Nabi Ibrahim adalah bapaknya dari para nabi. Maka hari ini ketika saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, melaksanakan ibadah kurban, sesungguhnya ini merupakan napak tilas perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini pula lah yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya melakukan ibadah ini. Tujuannya untuk apa? Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tujuan mereka melaksanakan ibadah haji bukan untuk menggelar haji, bukan untuk mendapatkan titel hajah, tidak. Bukan mereka berdharma wisata, tidak. Tapi mereka merasakan bagaimana perjalanan spiritual, napak tilas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang sabar kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, dia rindu, dia menginginkan seorang keturunannya. Ternyata diberikan amanah keturunan oleh Allah, disuruh untuk disembelih oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Nabi Ibrahim taat. Nabi Ibrahim tunduk dia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan pada suatu ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail di daerah Makkah dengan ibunya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus yang tidak punya makanan di situ, tidak ada minuman, tidak ada penghidupan di situ. Ditinggalkanlah Nabi Ismail dengan ibunya. Waktu itu ibunya Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau tidak cinta kepada aku? Apakah engkau tidak sayang kepadaku? Apakah engkau meninggalkan aku di sini karena Allah?" Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bukan karena dia benci, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu saat ini berlari-larilah ibunya Ismail dari Safa ke Bukit Marwah. Itulah yang hari ini jamaah haji melaksanakan ritual itu, melaksanakan tawaf, dan pada akhirnya melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sebenarnya itu merupakan napak tilas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang tunduk, yang patuh, yang taat, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, maka kita lihat, kita rasakan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baru saja mereka sampai di Mekah, mereka langsung mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika la. Ya Rabb, ya Tuhanku, ini kami datang memenuhi panggilanmu. Dia rindu, dia cinta, dia ingin merasakan bagaimana perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dia berkurban. Kurban itu, saudaraku, merupakan tanda cintanya kita kepada Allah. Kurban itu, saudaraku, merupakan tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, saudaraku, kalaulah kita mampu, berkurbanlah, saudaraku. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepadamu. Mata bisa melihat, tangan bisa mengayun, kaki bisa melangkah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nikmati sampai saat ini. Inna a'tayna kal kausar, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu.
dan berkurbanlah. Kita solat sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah. Kita solat sebagai tanda terima kasihnya kita kepada Allah. Kita berkurban sebagai tanda terima kasihnya kita kepada Allah. Kita berkorban sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah. Maka saudaraku, berkurbanlah kita minimal 1 kali dalam 1 tahun. 1 ekor kambing 1 rumah, 1 keluarga kita. Tidak sanggup tahun ini, tahun depan. Tidak sanggup lagi tahun depan, tahun depannya lagi. Minimal sekali selama hayat di kandung badan, selama hidup kita, berkurbanlah kita. Kalau bisa berkurban itu, jadikan masjid kita ini sebagai sentral peradaban umat Islam. 1 tempat di masjid sebagai siar dakwah kita untuk menyatukan umat Islam. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang harus kita ambil di Idul Adha ini, di dalam rangka di bulan Zulhijjah ini, peringatan dalam rangka haji dan umrah, dalam rangka haji, umrah dan kurban. Kita jadikan umur kita yang sisa ini, apakah mungkin umur kita 1 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sebelum ajal menjemput kita, kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri dan teladan yang baik bagi kita, sehingga kita menjadi hamba yang taat, hamba yang sabar, hamba yang patuh, yang pada akhirnya umur kita semakin bertambah, semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan spiritual terbaik kita, yakninya dalam keadaan hati kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين